waktu mengangkat tangan dan menyudahi kalimat takbir adalah ketika mulai mengangkat dan menyudahinya ketika posisi betul-betul sudah sempurna di atas. Ini menurut yang mu'tamad dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Ketika mulai mengucap, tangan sudah diangkat, dan menyudahinya begitu posisi tangan betul-betul sempurna di atas. Begini, usolli fardal maghribi, salat maghrib misalnya, salat raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, atau kalau jadi imam, imaman lillahi ta'ala, lalu kita angkat Allahu Akbar. Di sini barnya, bukan di sini bar, bukan. Itu yang mu'tamad dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kenapa? Karena para ulama Asy-Syafi'iyah menyebutkan di dalam ibarah-ibarah kitab fikih mereka adalah memulai mengangkat tangan ketika memulai mengucap takbir, wa yunhir raf'a inda intihai takbir, dan menyudahi angkatan tangan ketika mengakhiri daripada ucapan takbir. Berarti begini, Allahu Akbar, langsung letakkan, bukan Allahu Akbar, bukan di sini. Itu yang mu'tamad. Wah, saya biasanya di sini, nggak apa-apa, karena Imam Ghazali begitu. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, kalau Imam Ghazali barnya di sini. Tetapi menurut Imam Ghazali memulai mengucap takbirnya bukan dari bawah, dari sini. Jadi dia angkat dulu kedua tangannya yang kanan dan kiri, dan dia tempatkan seperti yang tadi disebutkan, jari jempol itu sejajar dengan bagian bawah daun telinga, sisa jari yang lain agak sedikit cenderung ke depan dan direnggangkan sedikit, jangan terlalu rapat, jangan terlalu renggang banget, dan jangan terlalu renggang banget, tapi tafriqan wasata, direnggangkan sedang-sedang sajalah, tidak begitu renggang. Begitu di sini posisi sudah betul-betul di atas. Ta'al ya Ustaz Saifur Rahman. Ta'al. Ta'al. Paham? Ta'al. Kif halak? Baik. Insyaallah. Jadi menurut Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, seperti yang tadi kita bicarakan, begitu kita meletakkan tangan posisi seperti ini baru mulai Allahu Akbar. Di sini akbarnya. Itu menurut ikhtiarnya Imam Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah. Tetapi yang mu'tamad di dalam madhab Asy-Syafi'i, memulai mengangkat tangan ketika kita mulai mengucapkan takbir, dan menyudahi takbir ketika tangan posisinya di atas pas diangkat. Jadi Allahu Akbar baru letakkan. Kalau Imam Ghazali di Bidayatul Hidayah tidak, di sini dulu Allahu Akbar, barnya di sini. Dua-duanya boleh. Cuma jumhur ulama Asy-Syafi'iyah menurut mereka yang mu'tamad adalah yang pertama tadi, Allahu Akbar baru letakkan. Ikhtiar Imam Ghazali, beliau berpendapat di sini dulu mulai takbir Allahu Akbar, baru disudahi ketika posisi kedua tangan kanan dan kiri ada di bawah dada. Nah, itu sunnah mengangkat takbir. Terus yang mana yang mau saya ikuti? Terserah. Orang ini kaulnya sama-sama kuat kok. Cuman yang pertama adalah yang mu'tamad. Kalau bisa kita memilih yang mu'tamad, ya yang mu'tamad sajalah. Sebab mu'tamad itu sandaran, pegangan, begitu. Tetapi jika kita ada melihat orang yang takbir disudahi ketika meletakkan tangan begini, Allahu Akbar, jangan diprotes. Berarti itu menurut Imam Ghazali. Begitulah cara kita
menyikapi perbedaan pendapat. Paham? Semakin ilmu kita luas, maka akan semakin sedikit pula kritik kita, iktiraf kita kepada orang. Kita akan mengkritisi seseorang jika ilmu kita luas. Tetapi ketika kita minim memiliki ilmu pengetahuan, disitulah yang biasanya terjadi perdebatan, gitu. Paham? Nah, ketika takbir, hati menghadirkan niat, posisi tangan diangkat yang kiri dan kanan, kemudian telapak tangannya dibuka, jangan dikepal, kemudian jarinya jangan dirapatkan, jangan juga direnggangkan berlebihan, tapi dibuka tafrijan wasata, dengan dibuka yang sedang-sedang saja. Ujung-ujung jari selain jari jempol itu dimiringkan ke arah depan sedikit supaya sejajar dengan bagian atas daun telinga, sedangkan jari jempol yang kanan dan yang kiri sejajar dengan bawah daun telinga, sejajar saja, nggak harus pas. Allahu Akbar. Telapak tangan berpintangan atau sejajar dengan bahu, baik itu yang kanan ataupun yang kiri. Allahu Akbar. Setelah itu sunnah hukumnya meletakkan tangan di bawah dada. Bagaimana posisi meletakkannya? Di sini ada 4 pendapat. Ada yang begini, saubas sa'id namanya. Saubas sa'id artinya diluruskan sesuai dengan pergelangan tangan, begini. Ada lagi yang mengatakan diluruskan begini. Ada yang begini, ada yang begini. Tapi yang biasa kita lihat dari guru-guru kita, mereka lebih memilih pendapat yang masyhur, bi an yakbidha bi kaffihil yumna sa'idahul yusra, dengan memegang dengan telapak tangan kanannya akan pergelangan tangan yang kiri. Artinya di antara mafsil, antara ku dengan sa'id, dia pegang begini. Nah, Allahu Akbar, begini. Itu cara yang ketiga, dan ini yang masyhur dan yang sering kita lihat dari guru-guru kita. Kan 4 tadi ya, sisa 1 lagi. Kalau yang satu apa? Yang disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, yaitu memegang persendian antara telapak tangan dengan pergelangan tangan, hanya saja 2 jari, yaitu telunjuk dan jari tengah ditinggal, tidak ikut memegang. Jadi begini. Ini yang disebutkan Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Keempat cara tersebut semua ada riwayatnya. Jadi mau yang begini nggak apa-apa, silahkan. Mau yang begini silahkan. Mau yang begini silahkan. Mau yang dipegang silahkan. Dan ini yang sering kita lihat dari guru-guru kita. Al Habib Umar biasanya begini, Habib Ali Jufri biasanya begini. Iya Ustaz Rahman ya. Yang begini nih. Apa? Ini yang masyhur ya. Begitu ya. Nah itu ya, asal jangan begini aja. Nggak tahu yang begini nih, ada kayak gini, ada yang pernah haji pernah umrah ada yang kayak gini ya. Apalagi ada jenggotnya, main-main jenggot ya. Ini Nabi pernah melihat orang seperti itu, ditegur sama Nabi. Apa kata Nabi? Lau khasya'a qalbu hada la khasya'at jawarihuh. Andai kata hati orang ini khusyuk, pasti anggota badannya ikut khusyuk. Ini kalau dia sudah main jenggot kayak gini, ini menunjukkan nggak khusyuk dia. Hatinya pun nggak khusyuk biasanya. Iya. Nabi pernah melihat, ditegur sama Nabi seperti itu. Jadi sunnah begitu ya. Ada begini, begini, begini atau begini. Dan ini yang masyhur. Di mana meletakkan? Di bawah dada. Terus ada lagi yang menganjurkan untuk agak miring sedikit supaya mengenai ini hati. Kenapa?
agar hati tidak kemana-mana katanya. Sebagaimana apabila kita takut sesuatu itu hilang, biasa kita pegang kan. Nah, kita pegang juga hati kita biar nggak hilang kemana-mana, begitu. Tapi hati-hati, jangan mengganggu orang yang ada di sebelahnya. Allahu Akbar. Wah, ini jangan menedikan. Apa ini? Bisa dosa kita, malah bisa haram, nggak gitu. Tashwish, mengganggu orang yang di samping kita. Tahajud yang di Allahu Akbar. Wah, kena. Hati-hati ya, jangan juga kayak gitu. Salah juga kayak gitu. Salah. Jadi begitu. Sunnah mengangkat tangan itu tidak wajib, sunnah saja. Mengangkat tangan tadi itu sunnah hukumnya. Dan disunahkan mengangkat tangan di dalam sholat itu hanya di 4 tempat. Ingat, di 4 tempat, tidak lebih. Kapan disunahkan mengangkat tangan di dalam sholat? Pertama tadi ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika mau ruku, mau turun ruku nih setelah baca surah Allahu Akbar, angkat lagi tangan. Yang ketiga ketika bangun dari ruku menuju i'tidal, angkat lagi itu tangan. Sami Allahu liman hamidah. 3 sudah. Yang keempat ketika bangun dari tasyahud awal di rakaat kedua daripada salat maghrib atau isya atau zuhur dan asar menuju rakaat ketiga, kan bangun dari tasyahud awal, berarti sunnah hukumnya mengangkat tangan. Setelah bangun dari tasyahud awal menuju rakaat ketiga, bangun, maka angkat tangannya Allahu Akbar. Selain daripada di 4 tempat ini tidak disunahkan mengangkat tangan. Paham? Ulangi sekali lagi. Ketika takbiratul ihram 1, ketika mau ruku 2, ketika bangun dari ruku menuju i'tidal sami Allah liman hamidah 3, selesai. Dan nanti ketika kita tasyahud awal bangun menuju rakaat ketiga, angkat lagi tangan, Allahu Akbar. Itu saja, jangan lebih, nggak boleh. Karena jika kita mengangkat tangan di selain daripada yang 4 disunahkan ini, hukumnya makruh. Karena gerakan di dalam sholat itu tidak dianjurkan kecuali jika itu adalah sunnah. Maka ketika kita bergerak padahal tidak sunnah, makruh. Dan apabila 3 kali gerakan berturut-turut, batal sholat kita nanti. Ingat itu. Ini kadangkala setiap bangun menuju rakaat pasti diangkat tangan. Setiap itu diangkat terus tangan. Ini menunjukkan nggak paham orang ini. Paham? Ada juga ketika mau sujud diangkat tangan sama dia. Mau sujud nggak disunahkan ngangkat tangan ketika mau sujud. Selain daripada di 4 tempat ini tidak sunnah mengangkat tangan. Mau sujud dan sunahkan mengangkat tangan. Setelah i'tidal sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Lalu mau sujud Allahu Akbar, salah itu. Atau bangun dari rakaat pertama menuju rakaat kedua, juga salah. Kan kita baru 1 rakaat, lalu mau bangun dari sujud menuju rakaat kedua Allahu Akbar, salah. Kalau rakaat kedua jika kita tasyahud awal sunnah. Kalau rakaat ketiga berhubung tidak ada tasyahud awalnya di rakaat ketiga, juga tidak sunnah mengangkat tangan ketika bangkit untuk menuju rakaat keempat. Jangan diangkat tangannya. Apa hukumnya tadi? Makruh. Karena tidak dianjurkan untuk kita bergerak di dalam sholat kecuali jika ada perlu atau yang berkaitan dengan yang sunnah. Sementara itu tidak dianjurkan. Dan hati-hati lagi jika seandainya di tempat yang tidak dianjurkan mengangkat tangan tadi, ternyata kita malah 3 kali bergerak, batal nanti sholatnya. Seperti misalkan bangun dari rakaat pertama menuju rakaat kedua, tangan diangkat padahal tidak sunnah. Sujud, habis sujud bangkit bangun menuju rakaat kedua, Allahu Akbar, batal itu.
Loh, kok batal, Bib? 3. Kenapa? Tangan kanan, tangan kiri bergerak, kepala bergerak lagi. Allahu Akbar. 3 itu. 1, 2, 3. Berturut-turut lagi. Batal itu. Hati-hati. Kenapa? Karena tidak matlub, tidak dianjurkan mengangkat tangan ketika bangun dari rakaat pertama menuju rakaat kedua. Yang dianjurkan hanya ketika bangun dari tasyahud awal saja menuju rakaat ketiga, baru dianjurkan untuk mengangkat tangan. Kalau yang tidak dianjurkan makruh, dan kalau itu ternyata 3 anggota yang bergerak, batal. Tangan bergerak, kepala bergerak. Allahu Akbar. Hati-hati ya, perhatikan baik-baik itu. Kemudian setelah mengucap takbiratul ihram dengan sunnah-sunnahnya seperti yang tadi dijelaskan, dianjurkan untuk saktah sebentar, sejenak. Apa itu saktah? Berdiam sebentar. Habis itu apa? Baca doa iftitah. Apa doa iftitah? Doa iftitah itu ada banyak riwayatnya. Ada yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai. Ada riwayat lain, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Itu riwayat kedua. Lalu digabungkan antara riwayat-riwayat tersebut sehingga jadilah doa iftitah yang masyhur dan yang biasa kita baca. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhi alladzi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu dari perpaduan banyak riwayat. Jadilah satu doa iftitah, sunnah untuk dibaca. Jadi setelah takbir saktah dulu, habis itu baru baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira. Jangan kabiranya aja. Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira. Allahu Akbar juga. Loh, tadi kan sudah, itu takbiratul ihram lain lagi. Ini yang buat doa iftitah. Ada yang kayak gitu. Sholli fardhu maghrib. Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira. Loh, ini lain lagi. Itu takbiratul ihram rukun. Kalau ini yang sunnah, doa iftitah apa? Sudah setelah Allahu Akbar saktah dulu, diam sebentar, baru Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira. Masa pelit banget sih mengucap Allahu Akbar saja harus digabungkan dengan takbiratul ihram? Iya, pelit, medit. Iya, jangan gitu. Sudah, baca doa iftitah dan ingat, jangan baca Al-Fatihah dulu, atau bahkan jangan baca ta'awudz dulu. Kalau kita baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu Akbar kabira, sudah hilang sunnah baca doa iftitah. Atau langsung baca Al-Fatihah, loh saya lupa baca iftitah, ulangi, nggak bisa lagi. Sudah sudah berlalu waktu sunnahnya membaca doa iftitah. Kenapa? Karena setelah takbir haknya bukan ta'awudz, bukan Fatihah, tapi iftitah. Jika kamu lewatkan dengan memulai ta'awudz, apalagi sudah baca Fatihahnya, tidak diulang lagi doa iftitah itu. Paham? Jadi ingat, baca doa iftitah. Setelah doa iftitah dibaca, saktah lagi, stop dulu sebentar, baru baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sirran, pelan-pelan saja, nggak usah keras-keras. Sunnah baca ta'awudz sirran, pelan. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saktah lagi itu setelah ta'awudz sebentar, baru baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai akhir, sampai kepada waladdallin. Jangan langsung amin, ya. Saktah juga tuh antara waladdallin dengan amin, sunnah saktah. Apa? Berdiam sejenak, baru serempak makmum dan imam mengucap amin.
begitu. Ini imam baru waladdallin, amin. Wah, apalagi pas tarawih, apalagi imamnya panjang bacaan, lambat baca amin. Salah, stop dulu, santai dulu, saktah dulu, istirahat dulu, nafas dulu. Iya, jangan buru-buru. Waladdallin. Disunahkan bagi yang baca Fatihah untuk membaca Rabbighfirli saja. Sunnahnya Rabbighfirli saja. Tapi kata Sayyid Umar Al-Basri, seandainya dia sambung wali walidayya wali jamil muslimin, labas, nggak apa-apa, boleh saja. Tapi khusus yang baca Fatihah, karena berhubung yang baca Fatihah saat itu adalah imam, kamu jangan umpat, jangan ikut baca Rabbighfirli wali walidayya itu. Imam saja yang baca waladdallin Rabbighfirli wali walidayya wal muslimin, amin. Dia yang baca doa itu. Loh, ulun pengen juga baca doa. Nanti giliran kamu pas kamu baca Fatihah. Iya, gantian. Banyak yang keliru kadang ketika mengamalkan Rabbighfirli itu. Pas imam waladdallin, dia ikut baca di belakang Rabbighfirli wal walidayya, amin, salah. Itu Sayyid Abu Bakar Syata di dalam I'anatul Talibin mengatakan itu keliru, kata beliau. Yang tepat itu adalah yang baca Fatihahnya itu yang baca doa Rabbighfirli tadi. Berhubung sekarang imam yang baca, makmum jangan ikut-ikutan. Makmum tugasnya hanya mengucap amin, dan itu pun berbarengan dengan imam. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin faqulu amin." Maka ucapkanlah amin, kata Nabi. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzanbih. Karena apabila aminnya si makmum ketika mendengar ucapan imam waladdallin tadi bertepatan dengan aminnya malaikat, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Sehingga ketika keluar dari sholat kita sudah bersih dari dosa. Subhanallah. Ada rahasianya ternyata di balik itu, di balik kalimat amin. Walaupun amin bukan bahagian daripada ayat suratul Fatihah, tetapi sunnah untuk dibaca. Amin itu bukan dari ayat suratul Fatihah ya. Coba buka Al-Quran, setelah waladdallin ada aminnya nggak di situ? Nggak ada. Ini ada aliran, ada ajaran. Apa kata dia? Itu bismillah turun kepada Nabi Fulan, alhamdulillah turun kepada Nabi Adam, Ar-Rahman turun kepada Nabi ini, waladdallin turun kepada Nabi ini, amin turun kepada Nabi Muhammad, katanya. Subhanallah, kasihan Nabi Muhammad kada dapat Quran. Kenapa? Karena amin bukan dari Al-Fatihah. Amin itu kalimatun yu'ta biha aqibal Fatihah, kalimat yang dibaca setelah selesai baca Fatihah, bukan ayat daripada Al-Fatihah. Sunnah amin itu ismu fi'li amrin, isim tapi maknanya seperti fi'il amr, artinya istajib, kabulkanlah. Karena Al-Fatihah itu isinya doa, ihdinas siratal mustaqim, minta ditunjukkan jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmatan atas mereka, ghairil maghdubi alaihim, yang tidak dimarahi atas mereka, tidak dimurka atas mereka, waladdallin, dan tidak pula orang-orang yang tersesat. Itu doa, lalu kita baca amin, ya kan? Artinya kabulkanlah, istajib, kabulkanlah, begitu. Jadi sunnah membaca amin, dan dianjurkan imam dan makmum serempak, karena apabila imam dan makmum serempak pasti akan bertepatan dengan aminnya malaikat. Begitu yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Sa'id Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'syan di dalam Busyrul Karim. Kata Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'syan, dianjurkan untuk makmum dan imam serempak membacanya. Tidak ada satu sunnah pun di dalam sholat yang dianjurkan makmum dan imam itu serempak kecuali amin. Gak ada, kecuali amin.
Kita tidak boleh membarengi imam, baik itu di dalam rukun ataupun di dalam melaksanakan yang sunnah-sunnah di dalam sholat. Misalkan takbiratul ihram sah sholat ketika makmum di belakang Allahu Akbar, sah sholatnya. Tuntaskan dulu imam, selesaikan dulu imam.